Kerajaan Islam yang paling penting di wilayah pantai utara Jawa pada abad ke-16 adalah Demak. Pada masa itu, Demak merupakan sebuah pelabuhan laut yang baik, walaupun timbulan lumpur yang sangat banyak di pantai. Pada abad-abad berikutnya telah menjadikan Demak sekarang terletak beberapa kilometer dari laut. Raja pertama Kerajaan Demak adalah Raden Patah yang masih keturunan dari penguasa Majapahit. Raden Patah diangkat menjadi raja oleh Wali Songo, sehingga Kerajaan Demak tumbuh dan berkembang menjadi pusat kerajaan Islam pada abad ke-15. Berdasarkan berita Tom Byres bahwa di daerah pedalaman masih ada kerajaan yang bercorak Hindu dengan Raja Batara Vidya dan patihnya yang lebih berkuasa yaitu Gusti Patih. Yang dimaksud Tom Byres dengan Batara Vidya jelas Brawijaya, seperti terdapat pada babat-babat Brawijaya, lebih kurang setengah abad sudah meninggalkan pusat kerajaan Majapahit dan pindah ke Daha atau Kadiri yang akhirnya jatuh pada tahun 1526 kepada Kerajaan Demak. Pemerintahan Raden Patah berlangsung kira-kira di akhir abad ke-15 hingga awal ke-16. Dikatakan ia adalah seorang anak Raja Majapahit dari seorang ibu muslim keturunan Campak. Ia digantikan oleh anaknya Sabrangor, dikenal juga dengan nama Pati Unus. Menurut Tom Byres, Pati Unus baru berumur 17 tahun ketika menggantikan ayahnya sekitar tahun 1557. Menurutnya, tidak lama setelah naik tahta, ia merencanakan suatu serangan terhadap Malaka. Semangat perangnya semakin memuncak ketika Malaka ditaklukkan oleh Portugis pada tahun 1511. Akan tetapi, sekitar pergantian tahun 1512 sampai 1513, tentaranya mengalami kekalahan besar. Pati Unus digantikan oleh Trenggono yang dilantik sebagai Sultan oleh Gunung Jati dengan gelar Sultan Ahmad Abdul Arifin. Ia memerintah pada tahun 1524 sampai 1546. Sultan Trenggono meluaskan kekuasaannya ke Jawa bagian barat, terutama mengirimkan pasukannya yang dipimpin oleh Fadilah Khan yang berasal dari Pasai untuk menyerang Sunda Kelapa pada tahun 1527. Sebelum ke Sunda Kelapa, ia dengan pasukannya singgah ke Cirebon dan juga dengan dorongan Sunan Gunung Jati sebagai mertuanya berangkat ke Sunda Kelapa dibarengi pasukan gabungan dari Cirebon. Dari arah barat, pelabuhan Sunda Kelapa diserang sehingga armada Portugis di bawah Francisco de Sá dipukul mundur dan Sunda Kelapa akhirnya dapat direbut. Dan kemudian Fadilah Khan mengganti nama kota pelabuhan itu menjadi Jayakarta. Pada masa Sultan Demak yang ketiga inilah Islam dikembangkan ke seluruh tanah Jawa, bahkan sampai ke Kalimantan Selatan. Sultan Trenggono digantikan adiknya Prawoto. Masa pemerintahannya tidak berlangsung lama karena terjadi pemberontakan oleh adipati-adipati sekitar Demak. Sultan Prawoto sendiri kemudian dibunuh oleh Arya Penangsang dari Jipang pada tahun 1549. Dengan demikian, Kerajaan Demak berakhir dan dilanjutkan oleh Kerajaan Pajang di bawah Jaka Tingkir yang berhasil membunuh Arya Penangsang. Joko Tingkir adalah murid Ki Ageng Penggiang yang semula menjadi seorang tamtama di Kerajaan Demak di bawah pemerintahan Pangeran Trenggono. Karena keahliannya ia dijadikan menantu oleh Sultan Demak. Setelah berhasil membunuh Arya Penangsang, ia menobatkan dirinya sebagai Sultan Pajang dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Sultan Pajang mulai melakukan perluasan kekuasaan sehingga beberapa daerah sekitarnya antara lain Jipang dan Demak sendiri mengakui kekuasaan Kerajaan Pajang. Demikian pula ia meluaskan pengaruhnya ke daerah pesisir utara seperti Jepara, Pati, bahkan ke arah barat sampai Banyumas. Setelah wafat tahun 1587, ia digantikan oleh putranya yaitu Pangeran Benowo. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Pajang kehilangan daerah Mataram yang masa pemerintahan Sultan Hadiwijaya telah diberikan kepada Ki Ageng Pemanahan, anak Ki Ageng Genis atas jasanya dalam pembunuhan Sunan Prawoto. Peralihan pusat kekuasaan dari Demak kemudian ke Pajang sampai ke Mataram merupakan pergeseran pusat pemerintahan dari pesisir ke daerah pedalaman, sehingga terjadi perubahan sifat kerajaan maritim ke kerajaan agraris.